Untuk pemeriksaan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Pertama-tama saya akan mencuci tangan 6 langkah dan kemudian menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian, saya akan mempersiapkan diri dengan mencuci tangan 6 langkah. Setelah saya mencuci tangan 6 langkah, saya akan menggunakan sarung tangan. Kemudian saya akan menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Kemudian dengan menjaga suhu bayi, yaitu dengan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot adalah sekitar 60 cm dan suhu ruangan tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius. Kemudian keringkan bayi secepatnya, terutama kepala, tanpa menghilangkan verniks. Kemudian saya akan meletakkan bayi dalam keadaan terlentang, kemudian kepala sedikit rendah untuk membersihkan mulut, kemudian juga faring, hidung dan cairan. Kemudian apabila ada mukus dan juga darah dan juga debris amnion, kemudian mengusap mulut dengan kasa atau suction lembut dengan suction catheter. Pada bayi baru lahir dengan kondisi sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusu dini. Bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran antropometri. Di sini saya akan menimbang dari bayi. Kemudian di sini saya akan meletakkan bayi di atas timbangan dan mengukur berat badan bayi yang dimana rentang normalnya adalah 2.500 hingga 4.000 gram. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang bayi. Di sini saya akan meletakkan bayi di tempat yang datar, kemudian mengukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Kemudian untuk normalnya adalah 33 hingga 35 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala. Mengukur lingkar kepala pada diameter terbesar yaitu frontali occipitalis. Jika terdapat kaput succedaneum, dapat dilakukan hari kedua atau ketiga. Di sini saya akan mulai mengukur lingkar kepala. Normalnya lingkar kepala adalah 33 sampai 35 cm. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar dada. Di sini pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Baik. Kemudian untuk nilai normalnya adalah 30 hingga 38 cm. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama saya akan mengukur suhu bayi, yang dimana akan saya lakukan di aksila selama 5 hingga 10 menit. Sembari menunggu, saya akan memeriksa dengan memantau denyut jantung bayi. Di sini saya akan memantau dan menghitung frekuensi dari denyut jantung selama 1 menit penuh. Untuk denyut jantung normalnya adalah 120 hingga 160 kali per menit. Kemudian saya juga akan memantau pernafasan bayi, yang dimana saya akan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh. Kemudian juga memantau dan mendengarkan apakah ada apnu atau suara nafas
yang tidak normal. Kemudian perhatikan tarikan dada bayi atau retraksi. Pernafasan normal adalah 40 hingga 60 kali per menit. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head utuh. Yang pertama-tama saya memeriksa pada daerah kepala dengan meraba sepanjang dari sutura, kemudian pada daerah fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal. Kemudian fontanel anterior harus diraba karena fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Kemudian pemeriksa adanya trauma kelahiran, misalnya kaput succedaneum atau sefal hematoma. Kemudian juga memperhatikan adanya kelainan kongenital seperti ancefali, mikrosefali. Selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah mata dengan melihat secara kuantitas ada dua, kemudian secara kualitas apakah adanya pembesaran dan kekeruhan pada kornea. Kemudian saya juga akan memeriksa pada daerah palpebra, kemudian konjungtiva dan juga retinanya. Kemudian saya akan memeriksa adanya sekret pada daerah mata, apakah ada konjungtivitis, kemudian juga apakah pada daerah sklera nampak gejala ikterus atau tidak. Kemudian saya akan mengkaji eye blink reflex, yang dimana refleks gerakan seperti menutup dan menejapkan mata jika bayi terkena sinar atau hembusan angin. Di sini saya akan menggunakan sinar refleks untuk melakukan eye blink reflex. Baik, di sini hasilnya adalah normal karena ada di sini saya akan melakukan eye blink reflex. Hasilnya adalah normal karena pada bayi matanya akan menutup dan mengerjapkan matanya. Kemudian saya akan memeriksa pada telinga. Saya akan memastikan dari segi jumlahnya atau kuantitasnya, kemudian dari bentuknya dan juga posisinya. Kemudian pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Kemudian untuk daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Kemudian juga memperhatikan letak daun telinga. Apabila letaknya terlalu rendah, terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kemudian saya juga akan memeriksa pada daerah hidung dengan mengkaji lebar, kemudian dari segi simetrisnya. Untuk normalnya kurang lebih ada 2,5 cm. Bayi juga harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi pada jalan nafas karenanya atresia koana bilateral. Kemudian saya juga akan memeriksa apakah adanya sekret mukopurulen pada daerah hidung. Kemudian saya juga akan memeriksa apakah adanya pernafasan menggunakan cuping hidung. Nah, apabila pernafasan menggunakan cuping hidung itu dilakukan, kemungkinan adanya gangguan pernafasan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah bibir dan mulut dengan mengkaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak, kemudian memperhatikan daerah langit-langit pada mulut bayi dan juga bibirnya jika ada bibir sumbing. Kamu meriksa ini pakai ini kah? Pakai tangan, Pak. Pakai tangan. Oke. Kemudian saya juga akan memperhatikan daerah langit-langit mulut dan juga bibir jika ada bibir sumbing. Di sini saya akan mengecek apakah pada daerah langit-langit ditemukan adanya bibir sumbing. Hasilnya adalah normal. Kemudian saya akan mengkaji refleks routing. Di sini refleks routing adalah refleks sucking atau menghisap. Dimana saya akan meletakkan jari saya di pipi bayi. Apabila bayi akan segera mengarah ke lateral atau tempat saya meletakkan jari saya, hasilnya adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Kemudian pergerakan harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan pada tulang leher. Kemudian saya juga akan meriksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis, kemudian juga melakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan pembesaran pada kelenjar tiroid. Selanjutnya saya juga akan melakukan pemeriksaan pada dada. Di sini melakukan pemeriksaan dari segi simetrisnya, kemudian apakah menggunakan apakah ada tanda-tanda retraksi. Kemudian pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Kemudian saya juga akan melihat apakah payudara tampak membesar. Oke.
Selanjutnya saya akan memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Kemudian memeriksa dengan meluruskan kedua tangan ke bawah. Kemudian memeriksa pada jari jemari apakah ada polidaktili atau sidaktili. Kemudian telapak tangan harus dapat terbuka. Kemudian dari garis tangan yang hanya satu buah berkaitan memiliki tanda seperti pada abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Kemudian memeriksa adanya parenisia pada kuku yang didapati pada bayi yang terinfeksi. Kemudian mengkaji refleks Moro. Di sini saya akan mengangkat bayi terlebih dahulu. Kemungkinan adanya fraktur, bayi akan mengembangkan tangannya ke samping. Di sini saya akan mulai melakukan refleks Moro. Di sini hasil normalnya pada bayi akan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Kemudian saya akan kaji refleks palmar atau grasping. Di sini saya akan meletakkan jari saya di antara atau di dalam telapak tangan bayi. Normalnya akan timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi, dan bayi akan menggenggam dengan erat jari kita. Kemudian memeriksa abdomen, di sini mengamati tali pusar, kemudian mengobservasi pergerakan abdomen, juga meraba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Kemudian juga melihat dan apakah bentuk perut sangat cekung atau kemungkinan terdapat hernia. Selanjutnya saya akan memeriksa pada daerah genitalia bayi. Untuk bayi laki-laki sesuai dengan pasien saya hari ini, saya normalnya panjang penis adalah 3 hingga 4 cm dan lebarnya adalah 1 hingga 1,3 cm. Kemudian memeriksa posisi lubang uretra adalah normal, kemudian berada pada ujung penis. Kemudian untuk skrotumnya harus dipalpasi untuk memastikan apakah jumlah dari testis ada dua dan cukup bulat. Kemudian pada daerah skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlahnya. Pada bayi cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa tungkai dan kaki. Saya akan memeriksa kesimetrisan tungkai dan kaki, memeriksa panjang kedua kaki dengan meluruskan kedua tungkai kaki. Kemudian kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalkan fraktur atau kerusakan neurologis pada daerah panggul atau pada daerah tungkai. Kemudian mengkaji refleks Babinski dengan mengusapkan menekan bagian menonjol dari dasar hingga telapak kaki atas bayi dengan jari-jari. Dengan hasil Babinski, jari-jari akan terbuka atau membuka. Selanjutnya saya akan memeriksa spinal atau punggung dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, kemudian pembengkakan atau lesung atau bercak kecil yang berambut yang dapat menentukan adanya abnormalitas medula spinalis dan kolumna vertebra. Kemudian saya akan memeriksa pada daerah anus dan rektum. Di sini saya akan memeriksa adanya kelainan atresia ani. Kemudian mekonium secara umum keluar dari 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak sindrom, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Di sini saya akan memeriksa pada daerah anusnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit. Saya memperhatikan terlebih dahulu kondisi kulit, apakah dari warna, dari segi ruam, apakah ada pembengkakan, kemudian tanda-tanda infeksi, kemudian juga memeriksa adanya bercak atau tanda lahir, memperhatikan adanya vernika seosa atau tidak, kemudian juga memperhatikan adanya lanugo atau jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan. Di sini biasanya pada daerah punggung. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa Oke, baik, selanjutnya hasil dari segi pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Saya akan melakukan injeksi vitamin K sebanyak 1 mg secara intramuskular. Gimana ini?
Di paha. Intra. Apa nggak ada tulisannya lateral? Sih nggak harusnya ya. Heeh. Aspirasi dulu, nggak ada daerah, masukkan. Oke. Kemudian setelah melakukan injeksi vitamin K pada bayi, saya akan melakukan pengambilan darah. Nyangkut. Oke, setelah saya melakukan injeksi vitamin K, saya akan mengambil darah untuk newborn screening, yaitu dengan mengecek HB, golongan darah, HCT, BS apa? Sip. HB, golongan darah, HCT, bilirubin, kemudian juga melakukan hearing impairment screening. Lalu dengan selesainya pemeriksaan hari ini dan injeksi dan pengambilan darah, saya akan menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberikan konseling pada orang tua. Juga saya akan membereskan alat dan bahan yang telah digunakan, kemudian melepaskan sarung tangan dan melakukan cuci tangan, dan yang terakhir adalah melakukan dokumentasi tindakan. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Apgar, yang dimana pertama-tama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan cuci tangan 6 langkah. Yang kedua, saya akan meletakkan bayi baru lahir di atas tempat pemeriksaan. Kemudian saya akan membuka pakaian dari bayi untuk memulai pemeriksaan Apgar. Nilai Apgar yang pertama yang akan saya nilai adalah appearance dari warna kulit. Normalnya adalah nilai 1, tubuh warna kemerahan dan ekstremitas biru. Kemudian saya akan melakukan pulsasi untuk menentukan laju jantung dengan meletakkan tangan saya di dada bayi dan mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. Untuk nilai 0 sama dengan tidak ada pulsasi. Kemudian untuk nilai 1, pulsasi kurang dari 100 kali per menit. Untuk nilai 2, pulsasi lebih dari 100 kali per menit dan bayi terlihat bugar. Jadi untuk refleks grimace, di sini saya akan menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Di sini saya akan menepuk, kemudian hasil 0 tidak bereaksi, hasil 1 gerakan sedikit, sedangkan hasil 2 reaksi melawan. Kemudian nilai selanjutnya yang akan saya nilai adalah tonus otot atau activity. Di sini nilai aktivitas tonus otot dengan menilai gerakan bayi, yaitu 0, nilai 0 sama dengan lumpuh, nilai 1 sama dengan gerakan sedikit, nilai 2 gerakan aktif. Kemudian saya akan menilai respirations atau usaha nafas. Di sini nilai 0 tidak ada tangisan bayi, nilai 1 tangisan bayi lambat, nilai 2 sama dengan menangis kuat. Kemudian saya untuk hasil akhirnya akan menilai jumlah skor sesuai dengan interpretasi dan kondisi fisik dan situasi dari bayi. Dari masing-masing kriteria akan dijumlahkan nilai yang didapatkan dan menentukan keadaan bayi. Apabila nilai kurang dari 7, tidak asfiksia, kemudian asfiksia ringan sedang adalah nilai 4-6, sedangkan asfiksia berat kurang dari 3. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Barnard score, yaitu pemeriksaan maturitas neuromuskular pada bayi yang baru lahir. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk melihat dari fungsi neuromuskular ekstremitas bawah maupun atas, kemudian saya akan menginterpretasikannya pada akhir video. Kemudian, saya akan mempersiapkan diri dengan mencuci tangan 6 langkah. Setelah saya mencuci tangan 6 langkah, saya akan menggunakan sarung tangan. Di sini saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian juga menggunakan sarung tangan. Saya akan langsung melakukan pemeriksaan pada bayi, menilai postur bayi terlebih dahulu. Pada awalnya, bayi umumnya akan melakukan atau memiliki postur yaitu frog-like style, yang dimana kakinya akan menekuk atau memfleksikan pada kedua ekstremitas. Kemudian saya akan menilai dari jendela siku. Di sini tangan flex, saya akan memfleksikan tangan pada pergelangan tangan dan beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Di sini saya akan mengukur dan menilai sudut antara eminensia hipotena dan bagian anterior lengan bawah, dan saya tidak akan memutar pergelangan tangan. Di sini umumnya 45 derajat nilainya adalah 2, sedangkan 30 derajat adalah nilai 3, dan 0 derajat adalah 4. Kemudian recoil lengan. Di sini saya akan memegang kedua tangan bayi dan memfleksikan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik. Kemudian
Saya akan merentangkan kedua lengan tangan dan lepaskan. Kemudian saya akan mengamati reaksi bayi saat dilepaskan dan akan saya berikan skor. Di sini untuk derajat 180 adalah 0, kemudian 140 derajat hingga 180 derajat adalah 1, kemudian untuk 110 hingga 140 derajat adalah 2, sedangkan 90 derajat hingga 110 derajat adalah 3, dan kurang dari 90 derajat sendiri adalah 4. Kemudian saya akan melakukan pemisahan pada sudut poplitea. Di sini bayi diposisikan terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut di perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Kemudian memeriksa memegang kaki satu sisi dengan lembut, dengan satu tangan mendukung sisi paha dengan tangan lainnya. Jangan memberikan tekanan pada paha belakang. Kemudian pastikan bayi berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Kemudian kaki bayi diekstensikan sampai mendapatkan resistensi pasti terhadap ekstensi. Kemudian saya akan mengukur sudut yang terbentuk antara paha dan juga betis di daerah poplitea. Lakukan hal yang sama pada kaki kontralateral. Umumnya nilai 2 akan menunjukkan derajat 120 derajat, sedangkan 100 derajat adalah 3, kemudian untuk 90 derajat adalah 4, sedangkan kurang dari 90 derajat adalah 5. Kemudian ada tanda Shell. Di sini bayi dibaringkan terlentang dan pemeriksa mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh. Kemudian dorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan dan ibu jari dari tangan lain pemeriksa diletakkan pada siku bayi. Kemudian siku dapat diangkat melewati badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja dan kepala tetap lurus. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan prastotomi telinga. Di sini posisi bayi dalam keadaan terlentang juga, lalu pegang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk, tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Dan juga pertahankan panggul dan pada permukaan meja periksa dan mengamati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat ekstensi lutut. Semakin tinggi skor atau mendekati angka 4, semakin kaki akan melakukan fleksi, sedangkan semakin rendah skor, kaki akan melakukan ekstensi hingga mendekati telinga. Baik, kemudian saya akan mulai dari kulit. Saya akan perhatikan kulit bayi baik dari warna, kemudian dari segi tekstur, dan memberikan nilai. Di sini nilai terendah yaitu -1 atau -1, di mana interpretasinya adalah lengket, rapuh, dan transparan. Sedangkan nilai tertinggi yaitu 5, terdapat pecah-pecah, kasar, dan juga keriput. Umumnya bayi normalnya akan memiliki nilai 0 yaitu merah seperti memiliki nilai 1. Normalnya bayi akan memiliki nilai 1 yaitu merah muda halus, vena-vena tampak. Kemudian saya akan memeriksa lanugo. Di sini saya akan memegang bayi dan posisikan secara pronasi. Kemudian perhatikan lanugo, rambut halus pada bayi dengan mengamati daerah atas dan bawah punggung bayi. Kemudian memberikan skor. Umumnya atau normalnya jarang ditemukan lanugo, yaitu nilainya adalah 0. Sedangkan nilai terendah yaitu -1 tidak ditemukan lanugo. Nilai tertinggi adalah 4, yaitu umumnya tidak ada.
Selanjutnya, permukaan plantar kaki. Saya akan melihat dari ukur panjang dari ujung jari kaki hingga tumit dan melihat garis telapak kaki. Kemudian berikan skor, nilai terendah adalah negatif 2, yang dimana tumit ibu jari kaki kurang dari 40 mm. Sedangkan nilai tertinggi yaitu 4, garis-garis pada seluruh telapak kaki. Kita amati ada garis-garis pada seluruh telapak kaki. Kemudian untuk nilai 0, yaitu panjangnya adalah lebih dari 50 mm, disertai atau tidak ada garis pada telapak kaki. Kemudian saya akan memeriksa payudara. Di sini pemeriksa menilai ukuran areola dan menilai ada atau tidaknya bintik-bintik akibat pertumbuhan papila Montgomery. Palpasi jaringan mame di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengukur diameternya. Di sini tidak ditemukan adanya yang berlebihan atau tumor yang besar. Nilai negatif 1, nilai terendah yaitu tidak tampak, sedangkan nilai 4 tertinggi adalah areola penuh, kemudian benjolan 5 sampai 10 mm. Kemudian saya akan menilai dari mata atau daun telinga. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan daun telinga dengan palpasi ketebalan kartilago dan melipat daun telinga ke arah wajah, kemudian melepaskan dengan mengamati kecepatan kembalinya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Normalnya telinga pada bayi akan langsung kembali, sedangkan pemeriksaan pada mata dengan membuka dan memisahkan palpebra superior dengan inferior menggunakan jari telunjuk dan jari ibu jari, kemudian memberikan skor. Nilai terendah yaitu negatif 2, kelopak mata menyatu dengan erat. Kemudian untuk nilai tertinggi yaitu 1, pinna sedikit melengkung, lunak, recoil terlambat. Untuk normalnya yaitu kelopak terbuka, pinna datar, tetap terlipat. Di sini nilainya adalah 0. Saya ulangi, untuk nilai terendah adalah negatif 2, kelopak mata menyatu dengan erat. Sedangkan nilai tertinggi yaitu 4, kartilago tebal, telinga juga kaku. Sini untuk normalnya adalah pinna atau kelopak mata terbuka, kemudian pinna datar dan tetap terlipat. Selanjutnya saya akan melakukan atau mengamati pada organ genital dari bayi, mengamati kelamin pada bayi laki-laki dengan memberikan skor, di mana negatif 1 skrotum datar dan halus. Kemudian untuk nilai tertinggi yaitu 4, testis pendulus dan ruge dalam. Kemudian mengamati kelamin, sedangkan pada bayi perempuan akan diberikan skor di mana negatif 1 atau nilai terendah adalah klitoris menonjol, labia datar. Kemudian 4, labia mayora menutupi klitoris dan labia minora tidak terlihat. Pada akhir pemeriksaan, saya akan menjumlahkan semua skor dan menentukan usia kehamilan. Skor terendah yaitu negatif 10, sedangkan skor tertinggi adalah 50.